Nah, oke, sebelum kita lanjut, jadi di sini gue cuma mau ngasih tahu kalian semua kalau di sini juga gue sudah ready intake downdraft paten ya. Jadi kita juga ready sekalian sama turtle body primer super flow. Jadi di sini kalau mau beli intake paten downdraft sudah dapat packing satu sama di sini join injektornya. Nah, oke, jadi untuk intake downdraftnya di sini kita ready buat Vario 125 dan 150. Nah, untuk yang ini jadi ini PNP di semua Matic Honda 110 ya. Oke, jadi jika berminat silahkan langsung ke akun Shopee gue ya. Yo, halo everybody, kembali lagi bersama gue Wayan di channel Wayan Project. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Dibasuh. Astungkara. Oke, jadi kali ini gue bakal membahas tentang seputar radiator. Jadi pada kesempatan kali ini gue bakal mereview semuanya part-part yang akan kita pasang nanti di motor gue ya. Nah, jadi di sini gue bakal masang radiator cuy di motor gue tentunya. Nah, jadi sekalian gue bakal nge-upgrade motor gue. Nge-upgrade bukan nge-upgrade sih, bore up cuy. Bore up ke 130. Kan kemarin gue cuma 128. Nah, jadi kenapa gue bore up ke 130? Nah, jadi sekalian gue waktu terpikir gitu mau masang radiator, jadi pas gue tanya gitu kalau masang radiator itu buringnya itu bakal rusak, jadi sekalian gue ganti furingnya atau linernya. Oke, jadi gue ganti linernya agar masuk ke CR55. Tapi sebelum kita lanjut, buat kalian semua yang baru masuk ke channel gue ini agar bisa mengklik tombol subscribe dan jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari gue. Oke, jadi sekarang kita lanjut ke pembahasannya. Let's check it out. Nah, jadi ini dia sesuai yang kalian lihat di depan kita, itu part-part yang akan kita pasang nantinya. Jadi kali ini kita bakal nge-review dan gue bakal ngejelasin berapa harga-harganya. Dan jika kalian mau masang radiator juga di motor kalian, di sini gue bakal ngejelasin part-part apa saja yang akan dibutuhkan kalau kita masang radiator. Oke, jadi ini kondisi motor gue seperti ini. Ini sudah lama banget nih, sudah hampir sekitar 1 bulan sih terdiam seperti ini. Karena apa? Karena untuk knalpot nggak ada, waktu itu knalpotnya sudah gue jual. Dan untuk blok sehernya waktu itu sudah gue jual juga, dan gue ganti ke blok yang maki radiator yang akan gue bikin. Nah, jadi di kesempatan kali ini gue cuma ngejelasin harga dan part apa saja yang akan diperlukan kalau masang radiator di motor Honda Beat ESP. Dan di sini gue tidak akan memasang di motor gue karena gue tahu ini partnya durasinya bakal lama banget. Nanti gue bikin part 2 khusus untuk pemasangannya ya. Jadi di sini gue bakal ngejelasin saja. Nah, oke. Jadi gue mau rapiin dulu ini terus agar nanti kita gampang nge-reviewnya. Oke, kalian stay terus di channel gue. Let's check it out. Nah, oke, jadi ini dia part-partnya yang akan kita pasang di motor gue. Jadi di sini gue bakal naik ke 130 cc yang berseher 55 mm. Jadi sekalian gue bakal masang radiator. Nih radiatornya. Oke, jadi kita bahas satu-satu partnya sekarang. Dari yang terbesar nih, ini yang terbesar. Ini sudah bisa kelihatan, ini ada kardus CLD. Tapi isinya nggak CLD ya. Ini hanya isinya headernya saja yang CLD cuy. Nih, jadi ini header CLD. Ini header CLD, header bawah, header kolong. Nih. Terus untuk silinsernya di sini gue pakai yang Mafia. Ini saringan setengah Mafia. Dan sudah itu saja. Dan untuk harga di sini gue jelasin. Untuk harga silinsernya, di sini gue hanya ngejelasin harga saja ya, nggak ngejelasin sekalian sama ongkir. Ini harga silinser Mafia ini satunya ini 250.000. Oke, dan untuk harga headernya ini header CLD T7 atau CLD Monster ini harganya 450.000. Oke,
Lanjut ke yang mana ya? Lanjut ke itunya dulu ya. Di sini gue menggunakan air radiator. Ya udah pasti ya, namanya juga pakai radiator ya harus menggunakan air radiator atau air coolant radiator. Ini yang 1 liter, gue beli 2. Gue nggak tahu ini nanti kapasitasnya 1 liter atau 2 liter. Gue beli 2 biar nggak kekurangan. Kalau kelebihan ya bagus. Jadi ini 1 liter harganya 20.000 dan gue beli 2 liter ini harganya 40.000. Oke, lanjut untuk selang radiator gue menggunakan merek VND Racing. Ini nggak tahu ini original atau enggaknya. Ini yang pasti ada merek-merek VND ya. VND. Satunya ini 1 meter. Jadi gue beli 2 juga. Udah pasti karena gue mau masang di bagian deck depan, bagian bawah. Ini gue beli 2. Satunya ini seharga 100 berapa? 100.000. Jadi 2 ini 200.000. Oke, lanjut ke ininya. Ini apa ya? Ini tabung air radiator sih. Katanya tabung air radiator cadangannya. Nih. Sebenarnya ada sih merek iTech tapi kosong katanya. Jadi ya yang polosan kayak gini. Jadi harganya ini satunya ini berapa ya? Kemarin gue dapat kalau nggak salah 195.000. Satunya ini. Oke, lanjut yang kecil-kecil lagi. Ini klem serang radiator. Ini gue beli di sini di bengkel-bengkel sini. Satunya ini harga 4.000, 2 8.000, 3 berapa ya? 12.000 dan 4 ini gue beli seharga 16.000. Lanjut packing block. Ini gue ngambil yang no name, nggak ada mereknya. Harga 5.000. Terus lanjut ke selang. Ini sebenarnya selang bensin tapi nanti gue bakal sambung di sini. Di tabung cadangan air radiatornya. Ini merek Boros. Boros anjay. Baros. Goblok. Ini merek Baros. Ini kuat sih katanya. Ini panjangnya kalau nggak salah berapa ya? 1 meter atau berapa lah? 80 cm kalau nggak salah. Ini harganya 15.000. Dan lanjut ke tutup radiator. Nih. Tutup radiator ini dari impor ya, dari luar. Ini harganya ini 95.000. Nih. Ini yang ada tekanan panasnya ya. Ini ada tekanan panas. Jadi ini pengukurnya, ini yang kuningannya ini pengukur tekanan panasnya. Nanti bisa mengukur panas air radiatornya. Oke, 95.000. Lanjut ke mana ya? Lanjut ke bagian blok sama headnya dulu ya. Ini gue jelasin untuk head. Ini head cuma porting polish ya, porting in X. Dan untuk klep gue menggunakan klep standar. Ini juga standar, semuanya standar. Hanya per gue menggunakan per klep Swedia. Sini nggak ada noken as atau camnya. Bentar. Nah jadi ini dia camnya. Ini cam BRT, waktu itu gue beli baru seharga 500 ribuan. Ini BRT tipe T3 ya. Ini seharga 500 ribuan. Dan untuk bagian head ini ongkos porting polishnya ini kemarin 250 ribuan. Dan untuk per klep seharga 150 ribuan. Lanjut ke bagian turtle body. Oke, jadi ini turtle body. Ini turtle body down draft. Udah nggak banget tren-tren gitu ya, karena sudah banyak sekali yang make. Nih. Jadi untuk turtle body down draftnya di sini gue menggunakan ukuran 29 mili. Ini koinnya 29 mili. Ini yang bawah ini ukurannya berapa ya? Kalau nggak salah gue sudah lupa juga. Ini sudah lupa gue. Jadi yang intinya koinnya itu ukuran 29 mili. Nah untuk intake-nya di sini gue menggunakan intake paten. Ini seharga 300.000. Ini intake paten seharga 300.000. Sudah mendapatkan sama joint injektornya. 300.000 sudah mendapatkan sama joint injektor. Dan ini untuk sensor TPS, ini sensor TPS bawaan motor ya. Gue nggak hitung harganya. Nah untuk TB ini gue dapat 350.000. Ini TB Rimmer Superflow. Ukuran 29 mili.
Dan untuk velocity stack, ini velostack gue dapat seharga 300.000. Ini ukuran besar ya. Dan untuk diameter luarnya ini kalau nggak salah 49. Jadi ini velostack yang besar. Oke, jadi ini penampakannya. Lanjut ke bagian Juken. Ecu. Di sini gue menggunakan Juken 5 Racing Turbo Basic BRT ya. Ini BRT. Ini yang tipe harganya paling di atas sih setahu gua, yang Racing Turbo. Buat Honda Beat. Ini buat Honda Beat ESP. Honda Beat Street ke81, Beat ESP atau Beat yang starter halus semuanya masuk ya kayaknya. Barunya di sana harganya 1.250.000. Nggak tahu di toko-toko lain beda harga ya kayaknya. Dan lanjut ke bagian seharnya. Ini untuk bagian apa ya? Ini untuk bagian ring-ringnya. Ini ring-ringnya, ring sehar. Dan ini untuk seharnya. Itu juga ada bosennya di dalam. Oke, jadi ini dia seharnya. Ini sehar ukuran 55 ya. Sehar 55 dari Vim. Dan di sini juga gue sudah papas. Juga gue sudah coak seukuran klep standar ya. Kenapa gue papas? Karena agar kompresinya nggak besar banget. Karena motor juga gue pakai harian, itu touring 400 atau 500 km itu aja ya. Jauh ya. Dan untuk harganya ini, harga kemarin gue papas coak ini 90.000. Dan untuk harga seharnya ini 150.000. Oke, lanjut di bagian ininya. Nah, ini untuk isi dalamnya ini kalian pasti penasaran ya. Karena di sini sisa 3 barang. Jadi buat kalian yang belum tahu ini apa, jadi sekarang kita buka isinya. Waduh. Ini dia. Ini namanya EWP atau Electric Water Pump. Kayak Sanyo gitu ya. Sanyo pemompa air gitu. Sistem kerjanya ya seperti itu. Jadi sistem kerjanya dia tunggu ya. Narik air dari sini masuk terus dikeluarin dari sini. Oke, jadi dia narik air dari sini terus dikeluarin dari sini. Sama kayak pompa-pompa air di rumah kalian ya. Seperti itu ya kurang lebihnya. Jadi ini electric water pump. Oke, jadi ini electric water pump dan ini gue dapatkan seharga 500.000. Ini gue nggak tahu merek apa ini, pokoknya ini yang lumayan besar ya ini. Tegangannya kalau nggak salah ini 12 volt. Mana ya? Nggak ada. Waduh, nggak ada. Nah, lanjut di bagian radiator. Ini radiatornya. Di sini radiator dari Suzuki GSX atau Suzuki Satria FU FI. Ini radiatornya. Nah, di sini alasannya kenapa gue beli tadi tutup radiator yang variasi, karena kalau kita mau beli radiator yang ini nggak dapat ya tutupnya. Karena harga tutupnya itu juga lumayan mahal kalau yang ori. Nih, kita buka dulu, kita keluarin. Nah, ini dia. Lumayan gede sih. Wis, ringan banget cuy. Ini ringan banget. Nanti kalau kita sudah isi air radiator kayaknya lumayan berat sih. Oke, ini untuk radiator ini gue dapat seharga 400.000. Dulu sih masih 350.000-an cuy, tapi sekarang gue lihat sudah 400.000. Waktu itu gue beli ini juga seharga 400.000 kurang lebihnya. Sudah naik harga. Gak tahu, mungkin karena banyak orang-orang yang bikin radiator ini dialih fungsikan sebagai oil cooler. Tapi gue nggak tahu ini kalau dibikin oil cooler ini gak bakal jadi ya, karena ini untuk pembuangan dan pemasukannya itu lumayan besar-besar ya lubangnya. Jadi kita harus custom lagi. Di bawah sini harus dipotong terus ditutup. Di sini juga yang di bawah sini dipindahin di sini, dibor terus ditambah sini. Jadi di sini dipakai nepel kecil lagi ya. Jadi keluarnya dari, masuknya dari sini, keluarnya dari sini. Jadi nggak langsung keluar ke bawah gitu ya. Oke. Kok gue jelasin oil cooler aja. Nah, lanjut yang terakhir ini nih. Bahan utamanya ini dia. Ini blok radiator. Water jacketnya sudah dibuat ya. Ini water jacketnya. Nah, jadi ini gue menggunakan blok ori Honda Beat nih. Ori Honda Beat K44.
bit ESP ya, yang starter halus. Ini juga sudah diganti linernya. Kenapa diganti? Sesuai yang gue bilang tadi, karena waktu ini buat ngelasnya ini dia akan panas, jadi dalamnya sini kayak ada gimana ya, kayak ada cekung-cekungan gitu ya, makanya harus diganti. Nah di sini bagian sininya lumayan tebal. Di sini las menggunakan las argon. Gue nggak bikin di sini ya, gue dari Jawa ini bikinnya. Nih, jadi modelnya seperti ini. Nanti gue pasang seperti ini tak. Bukan, dari sini. Itu mesinnya dan gue pasang seperti ini tak. Jadi dia keluar dari bawah dan masuk dari atas. Nah, oke, jadi untuk harga di sini untuk ongkosnya dulu ya. Yang utama untuk ongkosnya, untuk ongkos buat radiator, buat ininya ini semuanya, ini water jacketnya ini gue dapat kemarin bukan water jacket doang sih, sekalian gue nganti linernya cuy. Buat water jacket sekalian gue nganti linernya gue habis 700.000. Itu hanya ongkos doang ya, belum termasuk bahan. Ini bahan gue beli second, ini seharga 200.000. Oke. Jadi untuk ongkir di sini gue ngejelasin ongkir ininya doang ya. Ininya doang ongkirnya. Gue ngirim ke sana, terus gue dari sana dikirim kemari. Itu habis 150.000 itu untuk ongkos kirimnya doang ya. Nih, jadi penampakannya seperti ini. Lumayan rapi sih las-lasannya. Gue hampir lupa cuy. Dalamannya sini belum di cold-trend ya, coulter. Waktu itu masih tebal banget. Gue masukin CR55 nggak pas. Jadi terpaksa gue cold-trend untuk coulter. Di situ gue ongkos cold-trendnya itu habis 80.000. Gue nge-trend di sini sih. Gue kirain langsung PNP cuy. Ternyata harus gue cold-trend lagi cuy. Nah oke, jadi ini dia lumayan banyak part-partnya. Jika kita mau masang radiator dan bore up 150 cc, jadi ya seperti inilah part-partnya. Itu motor gue. Oke, ya kurang apa lagi ya. Nah oke, jadi di sini gue cuma ngejelasin harga dan part-part yang akan dipasang di motor gue. Oke, jadi jika kalian suka dengan video ini silahkan like dan jangan lupa untuk subscribe, dan jika bermanfaat jangan lupa untuk share ya. Share ke teman-teman kalian dan ke siapapun. Dan jangan lupa untuk berkomentar di kolom komentar di bawah. Jika kalian ingin bertanya, silakan bertanya di kolom komentar juga ya. Silakan, gue mempersilakan kalian berkomentar sebanyak-banyaknya. Asalkan tidak yang kotor-kotor. Oke, jadi ini kita lanjut di part 2-nya ya. Kita lanjut part 2 untuk pemasangannya. Dan cukup sekian. Dan sampai ketemu di video berikutnya. See you the next video and goodbye.